Anda menyaksikan Techbiz pemirsa. Sega umumkan Sega Football Club Champions 2026, game simulasi manajemen klub sepak bola free to play berbasis engine Football Manager dengan data FIFPro. Game ini dijadwalkan rilis global pada 22 Januari 2026 mendatang di PS5, PS4, PC, iOS, dan Android. Sega umumkan Sega Football Club Champions 2026, game simulasi manajemen klub sepak bola free-to-play berbasis engine Football Manager. Nantinya pemain mulai dari klub lokal J-League, K-League hingga Liga Eropa Utama. Rekrut bintang global, kembangkan fasilitas dan naikkan tim jadi juara dunia melalui strategi mendalam. Pemain akan berperan sebagai manajer klub baru yang harus membawa tim lokal berisi pemain semi-profesional menjadi bintang dunia. Game ini memiliki lisensi resmi dari Meiji Yasuda J-League yang mencakup pemain dari 60 J1 hingga J3. Meski demikian, gamenya sempat mengalami penundaan karena tim developer butuh waktu tambahan untuk meningkatkan kualitas serta menambahkan fitur-fitur baru berdasarkan feedback dari sesi close beta test terakhir. Fitur lengkap termasuk formasi taktik tak terbatas, program latihan individual, scouting transfer market, pembangunan stadion kelas dunia dan pengembangan pemain muda potensial. Mode kompetitif PvP, PvE Cup Match, leaderboard global, dan crossplay antar platform memungkinkan kompetisi kapan saja antara mobile, PC, dan konsol dengan progres tersinkronisasi. Merayakan 30 tahun seri Sakatsuku dari Jepang, pre-registration sudah dibuka dengan bonus berdasarkan jumlah pendaftar di App Store, Google Play, dan Steam. Dibangun memakai teknologi Football Manager dengan lisensi FIFPro, game ini dijanjikan pengalaman manajemen sepak bola realistis dari local fame ke global glory. Engine Football Manager plus FIFPro, data jamin autentisitas sepak bola global. Sega Football Club Champions 2026 hadirkan manajemen sepak bola free-to-play lengkap dengan cross-platform dan kedalaman strategi mulai Januari 2026. Bagi sumber ada Channel. China mendominasi industri robot humanoid global dengan setidaknya 50% penjualan dunia dan lebih dari 150 perusahaan aktif. Dominasi tersebut didukung kebijakan pemerintah dan rantai pasok yang kuat. China mendominasi industri robot humanoid global. Lebih dari 10.000 unit humanoid diproduksi China pada 2025 dengan nilai 1,14 miliar dolar Amerika. Dominasi ini didorong program Made in China 2025 dan kerjasama seperti UBTech dengan Dongfeng Motor. China pimpin instalasi robot industri sejak 2011 kalahkan Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Amerika Serikat berkat investasi manufaktur dan infrastruktur digital nasional. Pasar Embodied Intelligence AI Robotika China diproyeksi melonjak dari 5,3 miliar yuan 2024 menjadi 103,8 miliar yuan di 2030. Namun produksi pesat tanpa pesanan seimbang ciptakan resiko bubble. Sejarah panjang pengembangan robot humanoid di China juga turut menyokong keberhasilan ini. Sejak peluncuran BHR-1, robot bipedal nirkabel pertama pada 2002, hingga kehadiran BHR-3 yang masuk tahap aplikasi komersial pada 2007. China konsisten membangun fondasi teknologi yang kokoh. Wakil Ketua Komisi Sekuritas China Li Chao ingatkan gelembung jadi isu krusial industri baru dengan produksi massal UBTech Walker S2 ke BYD, VW, dan Foxconn mulai November 2025. Dominasi ini kalahkan negara maju melalui sejarah panjang dari BHR-1 tahun 2002 hingga aplikasi komersial BHR-3 2007. Ditambah pesanan banjir industri robotika naik 29,5% di kuartal 3 2025. China pimpin revolusi robot humanoid tapi waspadai bubble kelebihan kapasitas di tengah euforia industri baru dan juga produksi massal. Berbagai sumber ada Channel. Aqara merilis firmware 4.5.1 untuk Magic Pad S1 Plus atau panel hub S1 Plus yang kini mendukung Siri Voice Control dan AirPlay Streaming. Dengan adanya pembaruan tersebut menjadikan Aqara sebagai pusat kendali smart home Apple yang lebih lengkap. Aqara merilis firmware 4.5.1 untuk Magic Pad S1 Plus atau panel hub S1 Plus. Update ini memerlukan Apple HomePod di jaringan rumah yang sama untuk proses suara Siri, memungkinkan perintah hands-free seperti nyalakan lampu atau cek pintu terkunci langsung dari panel 6.9 inch. AirPlay Beta memungkinkan streaming musik, podcast dari Apple Music, YouTube Music via iPhone, iPad, ditambah intercom antar device Apple dan fungsi timer atau alarm seperti HomePod. Fitur tambahan termasuk doorbell crime,
untuk third party selain Akara G4, G410, serta tampilan home app yang lebih sederhana dengan satu tile hub atau bridge yang menampilkan semua fungsi. Magic Pad S1 Plus punya 3 relay saklar, 6 mini switch wireless, Zigbee 3.0 hub, meter controller, dan desain wall mount stand tersedia di See or Me saat Black Friday sale. Update bergulir bertahap mulai Eropa. See, aktifkan via Akara Home App dan bisa on-off individual untuk Siri, AirPlay, Intercom, doorbell di pengaturan Apple Home. Update bertahap kontrol individu fitur baru via Akara Apple Home App. Siri dan AirPlay di Akara Magic Pad S1 Plus perkuat ekosistem Apple Home dengan smart panel serbaguna untuk kendali suara dan audio streaming. Berbagai sumber ada X Channel. Pemirsa, film Zootopia 2 meraih pendapatan pratinjau sebesar 10,2 juta US dollar pada pekan ini. Sequel ini diproyeksikan mendominasi box office pekan liburan Thanksgiving. Film Zootopia 2 mencatat pendapatan pratinjau tertinggi kedua sepanjang masa Disney, berada di bawah Moana 2 yang meraih 13,8 juta dolar Amerika Serikat. Film ini resmi tayang pada Rabu 26 November 2025 dan diproyeksikan mengumpulkan 125 juta dolar Amerika Serikat hingga 150 juta dolar Amerika Serikat selama akhir pekan Thanksgiving. Sementara untuk memecahkan rekor Moana 2, film ini perlu melampaui pencapaian 139 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan dan 225 juta dolar Amerika Serikat dalam 5 hari. Zootopia 2 diproyeksikan meraup 135 juta dolar Amerika Serikat hingga 145 juta dolar Amerika Serikat di pasar internasional selama akhir pekan. Peluncurannya di China dan Korea menunjukkan performa kuat, dengan China mencatat pembukaan 33,7 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi perilisan tertinggi ke-10 untuk film Amerika Serikat. Di Korea, debut film ini menjadi yang kelima tertinggi untuk kategori animasi dengan capaian 1,7 juta dolar Amerika Serikat. Adapun, kesuksesan Zootopia 2 menambah daftar film Disney yang mendominasi liburan Thanksgiving setelah Frozen 2 dan Hunger Games Catching Fire yang mencetak box office besar. Popularitas Zootopia di China turut terdorong oleh keberadaan Zootopia Land di Shanghai Disneyland yang dibuka pada 2023. Film ini diperkirakan menjadi salah satu dari sedikit film Hollywood yang meraih kesuksesan besar di China pasca pandemi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Sawit Sumber Emas Sarana Tbk atau SSMS memberikan pinjaman 600 miliar rupiah kepada entitas afiliasinya PT Sawit Mandiri Lestari atau SML sesuai keterbukaan informasi pada 28 November 2025. Perseroan menilai fasilitas pinjaman ini penting untuk pengelolaan likuiditas grup dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha. SSMS resmi menyalurkan fasilitas pinjaman 600 miliar rupiah kepada PT Sawit Mandiri Lestari, di mana perseroan memegang 63,40% saham. Manajemen menyebut pinjaman ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan, pengawasan, serta administrasi keuangan di tingkat grup. Transaksi afiliasi ini juga disebut tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha maupun performa keuangan SSMS. Pinjaman ini diberikan tak lama setelah SSMS menyelesaikan pembelian 98.328 saham SML dari PT Citra Borneo Indah senilai 1,6 triliun rupiah. Pendanaan akuisisi berasal dari fasilitas pinjaman sindikasi perbankan maksimal 5,2 triliun rupiah yang diperoleh pada 18 November 2025 dan dipimpin oleh BRI. Dana sindikasi tersebut difokuskan untuk refinancing, pengembangan kebun, investasi infrastruktur, pembiayaan keberlanjutan, serta penguatan modal kerja perseroan. Adapun hingga 30 September 2025, SSMS mencatat laba bersih 1 triliun rupiah, naik signifikan dari 609,3 miliar rupiah pada periode sama tahun sebelumnya. Laba per saham perseroan mencapai Rp105,40 per lembar, seiring pendapatan yang melonjak menjadi Rp11,01 triliun rupiah di kuartal 3 2025. Kinerja positif ini menjadi dasar bagi SSMS memperkuat ekspansi dan kebutuhan pendanaan entitas anak. Berbagai sumber untuk IDX Channel.